Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrin dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya ingin membuat video tentang eh, pola dasar belajar yang efisien. Karena apa sih saya ingin men-sharing tentang ini atau tema ini kepada teman-teman semuanya? Karena menurut saya, pengalaman saya pribadi, ini tuh sangat berguna atau berasa nanti ketika kita sudah mau ujian atau mau menghadapi ulangan. Jadi kita nggak lagi tuh menggunakan metode belajar sistem kebut sehari semalam, nggak lagi belajar menggunakan metode itu, teman-teman. Nah, di video ini juga bertujuan untuk memenuhi eh, tugas UAS dari mata kuliah pendidikan keterampilan bahasa. Nah, baik. Nah, prinsipnya itu pola dasar belajar efisien itu. Yang pertama, kita harus fokus. Fokus kita harus pendek, teman-teman. Itu supaya apa? Supaya otak enggak capek, enggak gampang capek. Terus kita juga membutuhkan dalam belajar itu kan, kalau sistem kebut kita benar-benar belajar full semalaman. Nah, enggak juga, teman-teman, tapi kita juga, otak kita butuh istirahat, badan kita butuh istirahat, pikiran kita butuh istirahat. Terus juga kita perlu ganti jenis aktivitas supaya otak lebih fresh lagi. Nah, bagaimana sih caranya? Baik, jadi sebelumnya kita harus sepakat dulu bahwa fase belajar ini kita, kenapa saya dari tadi sebut fase belajar, karena kita bisa menciptakan ruang lingkup belajar yang efisien tuh ketika kita bisa memfase-fasekannya, teman-teman. Kita bisa membagi-bagi bagiannya itu seperti apa porsinya. Baik. Jadi di fase pertama itu saya biasanya di 20 menit awal belajar itu kita fokus ke satu materi aja. Seperti contoh bahasa Indonesia, kan banyak tuh bahasa Indonesia, kita mau mendalami apa sih yang kita kurang. Misalkan kita mau mendalami cara tulis atau teknik menulis. Nah, kita bisa menggunakan buku EYD panduan EYD versi 5, atau membuat paragraf, terus membuat pembukaan yang menarik. Itu seperti apa, itu bebas, teman-teman. Kita mau belajar apa, kita butuhinnya apa, itu bebas. Kita mau belajar mata pembelajaran atau mata kuliah apa. Jadi fase pertama, ingat, 20 menit pertama kita harus fokus pada satu materi saja. Jadi nggak bisa kalau kita 20 menit pertama nih punya fase pertama itu 20 menit itu dibagi-bagi, itu nggak bisa, teman-teman, karena itu nggak efisien. Jadi pikiran kita buyar, dia gampang terdistract dengan hal lain. Terus tips biar seru juga, kita harus pakai timer gitu. Jadi kayak di timerin 20 menit baru kita fokus buat belajar. Jauhi dulu yang namanya HP yang bisa mendistract kita belajar, itu kita jauhi dulu. Terus poin pentingnya juga, jangan panjang-panjang gitu ketika belajar. Terus kita juga bisa tanya ke diri kita sendiri, kayak intinya apa sih dari materi ini? Apakah kita pengen mengasah keterampilan kita dalam menulis, atau keterampilan berbahasa kita, atau apa, atau ya dan lain sebagainya, ya kan, teman-teman. Terus di fase kedua, ketika kita sudah rapi nih di fase pertama, sudah belajar 20 menit belajar tentang suatu tema. Nah, itu udah habis timernya 20 menit. Di fase kedua ini kita masuk nih, teman-teman, kita masuk ke fase kedua, yaitu istirahat bebas. Kita mau ngapain, istirahat waktunya itu 10 menit. Nah, itu kita boleh ngapain aja tuh, teman-teman, bebas. Mau makan, mau minum, mau nonton YouTube, mau nonton drakor, yang penting kita timerin lagi, teman-teman. Kita timerin 10 menit. Nah, dalam 10 menit itu kita ingat ya, kita bebas karena itu waktu istirahat kita. Jadi nggak perlu membatasi dengan sesuatu apapun. Kita lanjut ke fase yang ketiga. Ketika fase kedua tadi sudah selesai, kita harus balik lagi teman-teman. Balik ke fokus lagi. Fokus utama kita lagi yaitu belajar. Belajar ringan atau materi lain. Kita ganti misalkan gaya belajar atau mata pembelajarannya. Misalkan pembelajaran lain, matematika, IPS gitu. Atau materinya yang kita ganti, kayak kan tadi kita misal anggap ngambil contoh keterampilan menulis. Sekarang kita ngerjain soal itu, mau soal matematika, mau soal IPA, atau contoh kasus, penyelesaian masalah, atau
menulis ulang dengan bahasa kita sendiri atau kita disuruh analisis, itu terserah kita mau belajar apa lagi. Itu balik lagi ke diri kita membutuhkannya tentang pembelajaran apa, teman-teman. Terus di fase keempat ini penutup, ini santai, jadi ini sering kali dilupain, padahal ini penting banget karena kita di penutup ini punya waktu 10 menit di fase keempat. Karena kenapa? Untuk meringkas apa saja yang hari ini telah kita pelajari dalam 1 jam itu, ringkasan pembelajaran hari ini tuh apa, 3-5 poin bisa. Terus juga kita bisa ngecek apakah kita sudah paham seutuhnya atau masih ada yang bingung atau masih ada yang perlu ditanyain lagi. Terus ya sudah, mungkin kita bisa nentuin buat besok kita mau belajar apa lagi, tentuin tema, tentuin belajar. Itu sepertinya itu aja materi atau pembahasan dari saya, sharing dari saya tentang yang menurut saya pembelajaran lebih efisien itu seperti apa, bagaimana. Jadi nggak harus kita sistem kebut cari semalam teman-teman belajar lagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.